Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham BCA ya, yang sebentar lagi bagi dividen interim. Terus kemudian di bulan Maret, sekitar Maret ya, nanti ada dividen final. Kira-kira bagaimana potensinya, apakah saham BCA ini sudah cukup bagus untuk kita masuk ataukah kita nunggu koreksi dulu ya. Jadi kalau kita lihat berita terbaru nih ya, saham BCA bagi dividen interim ya ini ya. Jumlahnya sekitar berapa nih? 42,5 poin ya, ini kecil ya teman-teman karena interim ya. 42,5 dibagi 8925 kali 100, 0,47% ya, nggak nyampe 1% ya, kecil banget. Cuman kalau kita lihat potensi dividen di bulan Maret ya, ini kan kemarin Maret 29 Maret ini bagi dividen 170. Di kemungkinan Maret tahun depan ini ya, di 2024 ini dividennya lebih besar ya. Kalau 170 dibagi sekarang berapa nih? 8925, 2,8%. Kemungkinan mungkin sekitar berapa nih ya? 35 42,5 dibagi 35 kali 170. Kemungkinan sekitar 206 ya poin dibagi 8925. 2,3% ya. Atau sekitar 200 poin ya kemungkinan. Nah, ini kalau 200 poin berarti saham BCA ini masih bisa naik ke berapa ini? 8925, 9125 ya. Masih ada potensi naik ke 9125. Nah, harga terendah dalam satu minggu ini 8775, masih ada potensi turun 200 poin ya, 150 poin. Nah, kalau harga terendah satu bulan itu 8600, ini ya hampir 300 poin ya. Cuman ini kapan tercapainya belum tahu ya. Ini kalau year to day ini terendah di bulan Januari teman-teman, ini di sekitar 8000 ya. Nah, kita lihat historisnya ini. Bulan Desember tuh naik cukup tinggi ya. BCA bulan Desembernya cukup tinggi, kemudian turun sampai dengan Januari. Januari turun cukup dalam nih ya, dari 9300 sampai dengan 8000 ya, turun 1300 poin ya. Ini berapa? 1300 poin dibagi 9300, turun 13% ya. Coba kita cek 3 tahunan. Iya, setiap Januari nanti Januari naik ya teman-teman. Cuma beda nih yang 2021 ini beda. 2023 ini juga turun, Januari turun, kemudian naik. Desember turun, Januari awal tuh naik. Karena nanti mendekati dividen yang bulan Maret ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke BCA ini bisa tunggu koreksi lagi di sekitar 8700-an, atau yang bagus di 8500 sampai 8600 ya. Tapi kalau teman-teman untuk hold ya saham BCA ini ya jangka panjang, ini ya bisa masuk secara bertahap ya teman-teman, karena BCA ini salah satu saham yang layak untuk hold jangka panjang ya. IPS-nya aja
sudah 394 ya, naik terus ini dari tahun yang lalu, apalagi nanti Q4-nya, kalau Q4-nya juga naik, ini IPS-nya juga melejit ini ya. Net profit 36 triliun, dividen yield 2%, ya memang dividennya kecil ya teman-teman. Terus kita cek teknikalnya coba. Kalau teman-teman hold saham BCA untuk jangka panjang ini memang ketika sahamnya turun kita beli ya teman-teman. Ini di tanggal berapa ini? 1 November ini di 8.600. Sekarang sudah naik 89. Naikannya terbatas. Nah, kalau mau masuk mungkin bisa tunggu di sekitar ini ya 8.700 atau menunggu gap di sini 8.500 ya. Ini ada gap di sini 8.500. Ini kalau kita lihat mingguannya ini dari bulan apa ini? 2021 ini kan turun nih karena Covid nih ya, 2020. Coba cek ini 2016 Juni. Nah nih. Desember ini koreksi. Kemudian akhir Desember langsung naik. Habis itu naik terus teman-teman. Ini sampai Maret. Naik terus baru koreksi lagi di sekitar ini habis dividen ini ya mungkin ya. Habis dividen kemudian naik lagi. Intinya saham BCA ini salah satu saham yang pantas untuk kita hold dalam jangka panjang ya teman-teman. Karena kalau kita lihat trennya ini 3 tahun naik, 5 tahun naik. Coba analitiknya 3 tahun itu 47%, 5 tahun 92%. Jadi kalau dibagi 5 ini hampir 20%. Masih bertambah dividen ya. Jadi saham BCA ini salah satu saham yang sangat bagus dan tahan krisis ya, karena ketika kita krisis tahun Covid aja itu tahun 2020 dia sempat turun dari hampir 7.000 ke 4.000, 3.000 poin, tapi nggak nyampe 1 tahun sudah lebih tinggi dari sebelumnya ya. Jadi ini memang saham yang wonderful company ya, walaupun PBV-nya sudah cukup tinggi ya, 4,6, PR-nya 22. Kalau kita bandingkan dengan BRI mungkin PBV-nya lebih kecil ya, PBV-nya 2,6, PR-nya 13 ya, masih lebih kecil BRI ya. Dan IPS-nya juga masih lebih besar BRI ya. BRI 387, BCS 394. Hampir sama teman-teman. Tapi kalau dibandingkan dengan harga sahamnya ini masih lebih murah BRI ya. BRI kan cuma 5.400 ya. BCA sudah 9.000 ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini ya. Hari ini hari Senin 27 November 2023 ya. Dalam investasi saham dan teman-teman tetap pakai logika dan data ya, jangan pakai perasaan. Lebih baik teman-teman memilih saham-saham yang fundamentalnya bagus, kemudian kedepannya juga masih bagus dan stabil ya, menghasilkan laba ya. Jangan saham-saham yang gorengan, saham-saham yang baru IPO itu kurang terlalu berisiko ya. Sayangi modal teman-teman ya, karena mencari modal itu kan nggak
gampang ya. Ini benar-benar kita harus banting tulang untuk mencari modal, dan untuk investasi saham sebaiknya pilih saham-saham yang sudah bagus ya. Oke, itu dulu, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.